Sehingga reflekslah Mas Topan ini mengarahkan senternya ke arah suara tadi. Betapa kagetnya mereka bertiga karena senter ini tepat menyorot ke arah kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon mangga. Johan pun langsung teriak, "Woi!" Tidak lama kemudian, kunti tersebut berdiri dan memelototi mereka bertiga. Di sorot lampu senter, mereka melihat sosok tinggi, hitam, matanya merah dengan kuku yang panjang. Persis kepalanya ini seperti barongan yang berambut panjang dengan tubuh yang gempal serta mengeluarkan suara erangan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batur-batur semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ibrahim di channel Ruang Singop. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kesambet. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like, share videonya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten cerita horor dan channel ini semakin berkembang. Bagi orang-orang Jawa sendiri pasti sudah familiar ya dengan kata kesambet. Nah, kesambet sendiri itu biasanya dimaknai ketika kita atau ada orang pergi ke tempat-tempat wingit, tempat yang bisa dikatakan horor, atau tempat yang dirasa tempat itu disakralkan. Kemudian setelah pulang dari tempat tersebut terjadi sesuatu pada tubuh kita, misal demam tinggi atau sering bermimpi buruk. Nah, itulah yang dinamakan kesambet. Di sini cerita ini Johan menceritakan bahwa seringkali Johan dan ayahnya ini mencari hewan-hewan kecil di belakang rumah ataupun di perkampungan yang masih banyak pepohonan yang ada di sebelah barat desanya, menggunakan senapan angin di sekitar kampung yang masih ada pepohonan rindang. Bahkan Johan dan ayahnya ini biasanya sampai persawahan dan hutan yang tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya. Mungkin karena sudah terlanjur hobi, kegiatannya ini hampir tiap malam dilakukan Johan bersama ayahnya, karena dia hanya bisa melakukan di waktu malam hari. Di siang hari Bapak Johan ini kegiatannya mencari rumput untuk pakan ternaknya di rumah. Di rumah ini ayah Johan memiliki sapi dan kambing. Biasanya sembari mencari rumput, ayah Johan juga sambil memancing di sungai yang ada di situ, yang hasil pancingannya cukup untuk lauk makan sehari-hari. Dikarenakan keluarga Johan ini keadaan ekonominya memang pas-pasan, maka hampir setiap hari ayah Johan tersebut berburu binatang liar yang sekiranya hasil buruannya tersebut bisa digunakan untuk makan malam, dan kalau masih ada sisa bisa digunakan untuk sarapan keesokan harinya. Nah, di suatu malam Johan, ayahnya, kemudian satu orang lagi ini sepupunya Johan yang bernama Mas Topan, mereka ini memang sudah janjian sebelumnya ingin berburu di lokasi perkebunan yang jaraknya sekitar 30 menit dengan jalan kaki dari rumah si Johan. Mereka ini berangkat sekitar jam 7.30 atau sehabis isya lah kira-kira, dengan membawa senapan angin yang dibawa oleh ayah Johan, dan si Johan ini membawa karung serta beberapa tali. Kemudian si Mas Topan, dia membawa senter dan perlengkapan senapan atau alat tajam lainnya. Waktu itu mereka mulai mencari tanda-tanda kehidupan. Mereka jalan kaki di bawah maupun di atas pohon. Mereka juga mengamati betul-betul, berharap ada seekor luwak ataupun musang. Bahkan kalau memang tidak ada hewan besar, biasanya mereka
kerap kali membawa pulang burung-burung kecil ataupun codot ya teman-teman. Mereka juga bawa pulang. Di saat itu waktu Mas Topan jongkok dan sambil mengarahkan senter ke arah rimbunan, Mas Topan ini melihat ada pergerakan besar. Sontak mereka pun langsung menoleh ke arah pergerakan tersebut, dan dalam hati mereka ini semangat sekali. Jadi kelihatan dia belum berkata, wah ono kewan gede ki, ayo cepet kepung, ojo ngasih ucul. Nah, kata Mas Topan seperti itu, mengajak ayah Johan dan Johan ini untuk mengepung pergerakan hewan yang dikira hewan tersebut itu berukuran besar. Mereka bertiga jalan ke depan dengan berurutan. Mas Topan ini di depan sendiri, kemudian di belakangnya diikuti oleh ayah Johan. Dia berada di tengah, dan si Johan ini paling belakang sendiri. Setelah mendekati objek kurang lebih 15 meter dari arah objek tersebut, Mas Topan ini ngomong, tak geloke sebelah kanan. Kemudian mereka berhenti dan ayah Johan pun sudah siap untuk membidikan senapannya ke arah objek tersebut. Sedangkan Johan ini sudah siap dengan tombak yang dia bawa dari rumah. Dibawanya khusus untuk mengantisipasi ketika hewan buruan tersebut meronta-ronta menyerang balik, maka dia juga sudah siap untuk memberikan perlawanan atau menusuk hewan tersebut. Tidak lama kemudian, Mas Topan ini memanggil ayah si Johan untuk segera mendekat. Rene lek, sebelah kene ketok jelas. Ketoke iki luwak warnane belang-belang. Gede banget ketok teko kene. Rene cepet deloken. Artinya Mas Topan ini memberitahu kepada ayah Johan untuk mendekat dan melihat ke arah yang lebih jelas agar siap membidik dengan tepat sasaran. Terlihat ekspresi mereka bertiga ini sumringah, seneng banget. Mereka berpikir kan, wah cukup ini kalau dimasak untuk 3 hari, karena pergerakan dari hewan itu kelihatannya hewannya besar. Akan tetapi si Johan setelah melihat dengan seksama ke hewan tersebut, perasaan dan pikirannya ini mulai tidak enak. Akan tetapi ya gimana lagi, karena akan mendapatkan hewan buruan, dia juga seneng. Dalam hatinya Johan berkata, itu hewan terlihat ekornya aja hampir segede kaki orang dewasa, dan itu tidak wajar gitu. Tidak lama kemudian terdengarlah suara senapan angin ini spet, ditembakkan ke arah objek tersebut. Wah, kena ini pasti, pikir Johan. Setelah terdengar suara tersebut, Johan melihat Mas Topan langsung beranjak kaget, seperti terkejut dan heran. Akan tetapi mereka berdua lari mengejar hewan tersebut. Karena Johan ini terdiam waktu ayah dan Mas Topan lari, maka dari kejauhan ayah Johan ini meneriaki si Johan, "Jo, ayo, ojo meneng, langsung gudak wae." Hingga Johan pun kaget dan ikut nyusul lari ayah dan Mas Topan. Sampailah mereka di gerombolan belukar bambu yang diduga hewan ini lari dan bersembunyi di situ. Mereka pun mengepung dengan harapan ketika hewan tersebut keluar dan ingin meloloskan diri, mereka sudah siap untuk menangkapnya. Tapi ternyata hewan ini tidak kunjung keluar dari semak bambu tersebut, hingga akhirnya ayah Johan menebas-nebas gerombolan bambu agar hewan ini cepat keluar. Johan pun bilang, coba mungkin hewannya ini sembunyi di lubang-lubang yang ada di bawah bambu. Mereka bertiga mencoba mencari di sudut-sudut bambu. Mereka lihat apakah ada lubang di situ atau enggak, dan mereka mencoba masih mengelilingi dengan berharap hewan ini agar segera keluar dan bisa ditangkap. Ketika mereka ini sibuk dengan mencari di semak-semak bambu tersebut dan mengorek-ngorek lubang yang ada di situ, terdengarlah suara seperti orang ketawa tapi jarang-jarang. He, he, he. Mereka pun kaget dan menoleh ke sumber suara tersebut, sehingga reflekslah Mas Topan ini mengarahkan senternya ke arah suara tadi. Betapa kagetnya mereka bertiga
karena senter ini tepat menyorot ke arah kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon mangga. Johan pun langsung teriak, "Woi, apa iku?" Dia kemudian panik. Sontak mereka pun mundur beberapa langkah, tapi ayah Johan ini malah mencoba mengacungkan celuritnya ke arah kuntilanak tersebut. Wow, wedus, wong gerang diwedeni. Rene omah. Tidak lama kemudian, kunti tersebut berdiri dan memelototi mereka bertiga. Lagi-lagi tanpa rasa takut, ayah Johan ini ngomong, "Woi setan," sambil memompa senapannya dan mengarahkan ke kuntilanak tersebut. Belum sempat ditembakkan, kunti tersebut melayang pergi sambil ketawa yang sangat kencang. Hingga mereka pun menutup telinga saking kencangnya suara tersebut. Setelah itu, ayah Johan memutuskan untuk istirahat sebentar di tempat. Jadi sambil menunggu siapa tahu hewan bidikan atau luwak yang sudah bersembunyi di semak-semak bambu bisa keluar. Sambil ngedumel, ayah Johan ini menyalakan rokok dan menyuruh Johan mengambil air bekal yang sudah disiapkan yang ditaruh di tas. "Jo, ambilkan ayah minum yang kamu bawa tadi. Ayah haus." Sambil menghisap rokok, Mas Topan pun juga ngedumel. "Dinopo iki mau? Apes banget malah ketemu menunoh." Ayah Johan pun menyauti perkataan Mas Topan. "Biasane lek ketemu memedi, ape entuk rezeki gede." Mereka pun bertiga tertawa kecil meskipun masih shock dengan kejadian tadi. Setelah itu, mereka memutuskan untuk berpindah tempat ke lokasi buruan yang selanjutnya. Beberapa langkah setelah mereka meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek dari rerumunan bambu yang tadi. Mereka pikir jangan-jangan ini suara hewan luwak yang sembunyi tadi. Mereka putar balik dan Mas Topan mengarahkan senapannya dengan mengendap-endap sambil loncat. Mas Topan ini teriak, "Astagfirullahaladzim!" Dari sorot lampu senter, mereka melihat sosok tinggi, hitam, matanya merah dengan kuku yang panjang. Persis kepalanya ini seperti barongan yang berambut panjang dengan tubuh yang gempal serta mengeluarkan suara erangan. Wah. Seketika mereka bertiga duawon, kalau orang Jawa bilang, terpaku dan semua bulu kuduknya ini merinding. Lagi-lagi ayah Johan ini mencoba membacakan sesuatu ke makhluk tersebut. Waktu itu ayah Johan membaca doa sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Tidak lama kemudian di situ terlihat makhluk tersebut mulai menjauh dan pudar samar-samar. Kemudian ayah Johan mengajak mereka pun untuk, "Wes ayo cepet pulang mulai wae, iki ora dinane."